Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Ahmad Ataji dengan NPM 2221020124. Saya sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan dan dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi. Di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Acara PTUN dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun di sini saya menerangkan tidak akan sendiri, namun ada teman saya yang bernama Nabila Nur Halik. Kemudian yang kedua adalah Prabu Berlian. Nabila Nur Halik akan menjelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Prabu Berlian akan menerangkan mengenai tentang perbandingan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. Baik, yang pertama mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. MK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Kemudian, kedudukan ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai ciri-ciri mengenai ciri-ciri dari MK, yang pertama adalah MK sendiri merupakan lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, kemudian DPD, MK, dan Presiden. Karena MK merupakan wilayah dari yudikatif. Kalau wilayah eksekutif itu ada Presiden, kemudian wilayah legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian MK ini juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Bersama MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian sifatnya MK itu mandiri dan independen yang tadi saya terangkan. Kemudian MK juga terpisah dari Mahkamah Agung. MK itu berdiri sendiri dari Mahkamah Agung dan terpisah dari Mahkamah Agung, kemudian memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Seperti itu. Kemudian mengenai dasar hukum, yang pertama yakni dasar hukum Mahkamah Konstitusi, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas mengenai kedudukan MK yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang 1945. Kemudian MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengenai secara rinci tentang organisasi, kewenangan serta tata cara kerja MK. Baik, di sini saya Nabila Nur Halik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu memiliki 5 kewenangan konstitusional utama sebagaimana diatur di dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana Mahkamah Konstitusi ini berwenang memutus apakah suatu undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jika bertentangan, undang-undang atau pasalnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, uji materi Mahkamah Konstitusi itu bersifat constitutional review yang berarti hanya mencakup pengujian norma undang-undang terhadap konstitusi. Berbeda dengan judicial review di Mahkamah Agung yang menguji peraturan di bawah undang-undang. Sebagai contoh kasusnya, yakni pada putusan MK nomor 006/PUU strip 3 Romawi garing 2005 tentang Undang-Undang Penyiaran, di mana MK menyatakan bahwasanya pasal 42 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena memberikan kewenangan tidak terbatas kepada Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengaturan frekuensi siaran, yang mana seharusnya ini berada di bawah kontrol pemerintah. Selanjutnya, kewenangan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, di mana Mahkamah Konstitusi ini berwenang memutus sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana sengketa ini harus menyangkut kewenangan yang bersifat langsung dari konstitusi, bukan akibat aturan di bawahnya, dan tidak melibatkan lembaga hierarkis.
Sebagai contoh kasusnya, yakni pada putusan MK nomor 005/PUU strip 4 Romawi garing 2006 antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung, di mana sengketa ini terjadi ketika KPK dan Kejagung saling klaim kewenangan terkait penggeledahan dan penyitaan dokumen di dalam kasus tertentu. Nah, Mahkamah Konstitusi ini memutus bahwa KPK berwenang melakukan penggeledahan tanpa persetujuan Kejagung. Selanjutnya, kewenangan yang ketiga yakni pembubaran partai politik, di mana Mahkamah Konstitusi ini berwenang membubarkan partai politik atas permohonan pemerintah, yang mana pembubarannya ini harus didasarkan pada bukti yang kuat bahwa partai melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, atau mengancam demokrasi seperti kegiatan yang bersifat separatis atau anti-konstitusional. Baik, selanjutnya kewenangan yang keempat adalah memutus perselisihan hasil pemilu, di mana Mahkamah Konstitusi ini menangani perkara perselisihan hasil pemilu presiden, DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah, yang mana pemohon ini harus menunjukkan bukti bahwa selisih suara yang dipermasalahkan itu mempengaruhi hasil pemilu, sebagaimana contoh pemilu presiden tahun 2019, di mana pasangan Prabowo dan Sandiaga mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bukti yang diajukan itu tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu sehingga memenangkan pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf. Kewenangan yang kelima, yakni memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden atau impeachment, yang mana Mahkamah Konstitusi ini berwenang memberikan pendapat di dalam hal DPR menuduh presiden atau wakil presiden melanggar hukum berat, yang mana seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindak pidana lain yang serius, yang mana pendapat Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi MPR untuk melanjutkan kepada proses pemakzulan. Jadi, kelima kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi menunjukkan perannya sebagai penjaga konstitusi sekaligus lembaga penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Prabu Berian dengan NPM 222102138. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Nabila. Yang ketiga, perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu fungsi utamanya menjaga konstitusionalitas undang-undang. Kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 atau judicial review, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau impeachment, wajib memberi putusan atas pendapat DPR soal dugaan pelanggaran etik atau hukum oleh presiden atau wapres dalam konteks pemazlunan. Yang kedua, Mahkamah Agung. Fungsi utama Mahkamah Agung yaitu puncak sistem peradilan umum, agama, militer, dan kewenangannya yaitu mengadili kasasi dan peninjauan kembali, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberi pembinaan teknis terhadap peradilan di bawahnya, dan mengawasi jalannya peradilan. Yang ketiga, peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Contohnya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Kewenangannya yaitu menangani perkara pidana dan perdata umum. Yang keempat, peradilan agama di bawah MA. Kewenangannya menangani perkara perdata bagi warga beragama Islam seperti perkawinan, waris, zakat, dan lain-lain. Serta yang kelima, Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN di bawah Mahkamah Agung. Kewenangannya yaitu menyelesaikan sengketa antar warga dan pejabat atau instansi pemerintah, keputusan tata usaha negara. Yang keenam, peradilan militer. Kewenangannya menangani perkara pidana dan disiplin yang melibatkan anggota militer. Kesimpulannya yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Kewenangannya yaitu bersifat unik dan berbeda dari lembaga yudisial lainnya. Khususnya Mahkamah Agung, pemahaman atas kewenangan dan fungsinya menjadi penting untuk menilai dinamika hukum dan politik ketatanegaraan Indonesia. Demikianlah penjelasan materi dari saya antara perbedaan Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya dalam
dalam rangka kewenangannya dalam negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukannya, dasar hukum, kewenangan, dan perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya. Terima kasih telah melihat video kami. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.